boleh saya cek terlebih dahulu obatnya Ibu? Enggak. Baik, saya cek terlebih dahulu Ibu, tunggu sebentar di ruang tunggu. Enggak. Atas nama Ibu Zahra. Iya Mbak, saya. Baik, setelah saya cek semua obatnya tersedia Ibu. Kemudian saya boleh kamu minta waktu sekitar 10-15 menit untuk saya memulai konseling terkait cara penggunaan obatnya. Boleh Mbak. Kalau boleh, mari ikut saya ke ruang konseling. Silakan masuk. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Ibu, silakan dulu. Apakah duduknya sudah nyaman, Bu? Sudah Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Astri Safira Mustafiana selaku apoteker yang bertugas hari ini. Boleh saya cek terlebih dahulu terkait identitasnya? Boleh Mbak. Baik, apakah saat ini benar dengan Ibu Zahra yang merupakan pasien dokter Mawar spesialis paru dan mendapatkan resep obat asma? Iya betul Mbak. Boleh saya minta data berupa tanggal lahir, berat badan, alamat, serta resep yang sudah diberikan oleh dokter sebelumnya? Boleh Mbak. Ini ada resepnya Mbak. Sebelumnya ya. Iya, untuk tanggal lahir Ibu tanggal 1 ini tahun 1995. Berat badan saya 50 kg. Terus saya punya gejala yang nomor 2 Mbak. Baik, untuk identitasnya sudah sesuai ya Bu? Iya Mbak, betul. Apakah saya boleh minta waktu sekitar 10-15 menit untuk saya memberikan konseling terkait penggunaan obat yang akan diberikan nanti? Boleh Mbak. Konseling ini tujuannya agar Ibu tidak bingung terkait cara penggunaan obatnya, serta Ibu akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk penggunaan obatnya nanti. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Baik, sebelumnya apakah Ibu di rumah sehari-hari merupakan wanita karir atau ibu rumah tangga? Kebetulan saya itu bekerja Mbak. Terus jarak dari rumah saya dan ke kantor saya itu jauh. Jadi saya pulang pergi naik motor. Lalu gejala apa yang dirasakan saat ini? Untuk gejala saat ini itu saya merasakan batuk-batuk disertai dahak, kemudian sesak napas. Setelah itu kalau saya narik napas tuh ada bunyinya gitu Mbak. Sesak napasnya itu timbul kenapa ya Bu? Sesak napasnya itu timbul kalau saya suka berkendara motor tuh Mbak, sama kalau saya lagi bersih-bersih. Sebelumnya, apakah Ibu di keluarganya ada yang memiliki riwayat asma? Kebetulan ada Mbak, ayah saya itu pernah terkena sakit asma. Lalu, apakah Ibu sebelumnya pernah menggunakan obat asma? Belum pernah Mbak. Kalau alergi, apakah Ibu juga sudah pernah memiliki riwayat alergi? Belum pernah. Lalu, apakah di keluarga Ibu ada yang merupakan perokok aktif ataupun Ibu sendiri merupakan perokok? Kalau saya sih nggak merokok ya Mbak, cuma kalau di rumah tuh ada kakak saya, dia perokok aktif. Tiap pagi pasti ngerokok Mbak. Baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan terkait penggunaan obat yang akan diterima. Sebelumnya, bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait penjelasan dokter sebelumnya. Bisa Mbak. Jadi kata dokter saya itu dapat resep obat buat sesak napas ya Mbak. Lalu, apa dokter pernah menjelaskan juga terkait cara penggunaan obatnya? Untuk cara penggunaan obat itu kata dokter dipakai 3 kali sehari kalau lagi sesak napas Mbak. Terus kalau misalnya obat ini itu diminum 3 kali sehari 1 tablet Mbak. Apakah dokter juga sudah memberitahu terkait efek samping yang akan diterima setelah meminum obat-obatan tersebut? Belum ada sih Mbak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu asma. Jadi, asma itu merupakan peradangan yang ada di saluran nafas. Jadi, saluran nafas ini akan menyempit. Kemudian, pemicunya bisa terjadi akibat debu, asap rokok, ataupun alergi. Lalu, gejala yang timbul bisa berupa sesak nafas, nyeri, ataupun batuk. Lalu, nyeri itu adalah sesak nafas yang disertai dengan dingin. Kemudian di sini Ibu mendapatkan 4 resep dari dokter. Yang pertama ada dexamethasone tablet, sekian tablet, salbutamol tablet, dan fentanyl inhaler. Kemudian ini obatnya ada dexamethasone tablet, digunakan untuk meredakan peradangan. Lalu salbutamol tablet digunakan untuk mengurangi sesak nafas, dan untuk CTM ini digunakan untuk mengurangi alergi. Namun bila Ibu tidak ada alergi, CTM ini tidak perlu diminum. Lalu untuk cara minumnya diminum 3 kali sehari, 1 tablet tiap pagi, siang, dan malam. Diminumnya setelah makan semua ya Bu. Lalu untuk CTM ini ada efek sampingnya berupa ngantuk. Jadi Ibu disarankan untuk tidak mengendarai motor setelah minum obat CTM ini. Kemudian obatnya disimpan di tempat yang kering dan di tempat yang lembab, serta dijauhkan dari jangkauan anak-anak.
anak dan dijauhkan dari sinar matahari langsung ya Ibu. Baik Mbak. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait cara penggunaan inhaler ini ya Ibu. Jadi inhaler ini fungsinya untuk melegakan nafas. Digunakan 1-2 kali sehari, dihisap bila sesak. Kemudian cara pakainya sebelumnya Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Lalu kocok 5-10 detik inhalernya, lalu buka penutupnya. Nah, kemudian Ibu posisikan badan diri ke belakang. Kemudian tarik nafas panjang dan hembuskan. Dengan posisi inhaler ini juga di mulut. Lalu inhaler dimasukkan ke dalam mulut dengan posisi mulut yang rapat ya Ibu. Lalu tekan inhaler dan tahan nafas selama 5 detik atau sampai Ibu merasa lega. Kemudian keluarkan inhaler dari mulut sambil menahan nafas. Kemudian jika Ibu ingin mengambil hisapan kedua, tunggu 30-60 detik terlebih dahulu ya Ibu. Kemudian mouthpiece-nya ini dibersihkan terlebih dahulu dengan tisu kering ataupun kain lap. Kemudian tutup kembali inhalernya. Dan batas penggunaan inhaler ini sampai 50 hari ya Ibu. Kemudian kalau Ibu sudah selesai dengan penggunaan obatnya, jangan lupa kumur-kumur dengan air matang untuk menghindari tumbuhnya jamur di dalam mulut ya Ibu. Apakah sudah jelas Ibu terkait informasi cara penggunaan yang sudah saya berikan? Sudah jelas Mbak. Bisa diulang terlebih dahulu. Baik bisa Mbak. Untuk pengolahan obat itu ini ada obat ini yang Mbak, apa sih namanya, dexamethasone. Dia untuk peradangan, diminum 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian ada salbutamol, dia untuk menghilangkan sesak, diminum 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian obat CTM ini untuk alergi, jika tidak ada alergi tidak bisa dipakai kan Mbak. Terus juga untuk minumnya itu diminum tiap pagi, siang, dan sore. Diminumnya setelah makan ya Mbak. Terus untuk obat inhalernya ini, cara pakainya itu saya cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Kemudian dikocok selama 5 detik. Terus posisi tubuh saya itu agak miring ke belakang. Kemudian saya tarik nafas terlebih dahulu, kemudian dihembuskan, kemudian dibuka tutup inhalernya, terus dimasukkan ke dalam mulut sampai mulut saya itu tertutupi semua ya Mbak. Kemudian saya tarik nafas, terus kemudian disemprot. Setelah disemprot itu saya tahan nafas dulu selama 10 detik. Kemudian dihembuskan secara perlahan-lahan. Terus kalau udah, ditunggu sampai 30-60 detik untuk tarik hisapan kedua. Nah kalau udah itu dibersihkan mouthpiece-nya. Setelah dibersihkan, ditutup. Setelah ditutup itu, saya juga tidak lupa untuk berkumur supaya tidak tumbuh jamur di dalam mulut ya Mbak. Untuk batas waktu penggunaannya itu selama 50 hari. Ini sudah sesuai ya Ibu. Jangan lupa minum obatnya. Kemudian untuk mencegah asma dan kambuh, disarankan Ibu untuk memakai masker ketika bepergian. Lalu kan di rumah ini tadi Ibu akannya merupakan perokok aktif, jadi disarankan sebisa mungkin jauhi asap rokok tersebut. Kemudian disarankan untuk mengganti sarung bantal seminggu sekali ya Ibu. Baik Mbak. Baik, kalau begitu saya cukupkan konsulnya dan terima kasih atas ketersediaan waktunya ya Ibu. Baik Mbak. Lalu ini untuk obatnya. Dan ini ada kartu nama saya dan nama telepon saya. Jadi Ibu bisa menghubungi saya bila terjadi keluhan tersebut atau bisa langsung menghubungi dokter terkait ya Ibu. Baik Mbak. Baik Mbak, saya ambil obat dari kartu namanya ya Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali Ibu. Semoga sembuh.